Assalamualaikum nih, jam 9 malam Genuk Bolu mau bikin bolu pelangi 4 loyang ya. Yang pertama nyalakan dulu kompornya atau kukusannya ya, supaya nanti pas adonan sudah jadi kukusannya sudah panas atau sudah mendidih. Ini yang pertama adalah timbang sesuai resep kalau bisa ya. Kalau pakai sendok atau takaran gelas itu biasanya tidak stabil. Untuk resep nanti ada di deskripsi. Untuk resep sudah berapa kali upload ya. Ini mau bikin 4 loyang karena pesanan jam 6 pagi, jadi dibuat malam jam 9 malam supaya pagi-pagi tidak terlalu terburu-buru. Saya kalau pecahkan telur langsung seperti ini ya. Terkadang kan ada yang taruh di mangkok dulu, lebih higienis katanya. Tapi saya itu kan membuat bolu itu kan banyak ya. Jadi supaya simpel aja, yang penting tidak ada yang jatuh cangkangnya atau tidak ada yang telurnya bersih, tidak tidak kotor dengan kotoran ayamnya. Intinya bersih, jadi kalau pas dibukain itu higienis juga. Kalau ada cangkang sebaiknya walaupun kecil itu sebaiknya diambil, karena cangkang itu tidak hancur ya. Di adonan itu tidak hancur. Nanti kalau sudah jadi bolu itu bisa kemakan. Untuk prosesnya sama ya, mix SP, gula dan telur sampai kental berjejak. Setelah kental berjejak masukkan terigu, SKM-nya. Prosesnya sama seperti video sebelumnya. Nah, ini minyaknya saya mixer. Kan ada yang kalau memang nggak bisa, minyaknya terakhir menggunakan spatula bisa. Kita bisa gunakan minyak di mixer ataupun menggunakan spatula terakhir. Untuk hasil kuenya menurut saya sih sama aja antara dimasukin minyak sama dengan menggunakan spatula. Kita bisa gunakan dua-duanya. Ini di mixer dengan kecepatan rendah. Kalau terigu sudah turun, terigu sudah ditaruh menggunakan kecepatan rendah. Adonan dibagi menjadi 3 karena menggunakan 3 warna. Jika mau 6 warna ya adonan dibagi menjadi 6. Ini biasa menggunakan 3 warna saja, merah, kuning, hijau. Untuk pewarnaan juga sesuai selera ya. Timbangannya setiap mangkok itu 250 gram. Jika lebih atau kurang, biasanya lebih kurangnya ada di mangkok yang besar, karena nggak dipakai mangkok kecil atau nggak ditimbang jadi 3, tapi biasanya pas 250 gram. Yang pertama mau dikasih warna hijau untuk yang paling bawah, jadi hasilnya nanti merah kuning hijau.
Pewarnaan bisa menggunakan sedikit atau banyak sesuai selera, tapi jangan terlalu banyak karena ini pahit ya, nanti kuenya pahit. Sekitar 4 atau 5 tetes. Untuk loyang menggunakan loyang kotak ukuran 18, kemudian dialasi dengan kertas roti atau kalau saya sendiri kertas nasi ya, untuk menghemat bahan-bahan ya. Kalau menggunakan kertas roti sama kertas nasi biasanya harganya lebih beda lah sedikit gitu. Dioles, kemudian pakai kertasnya dioles lagi atasnya. Masukkan dahulu yang warna hijau. Siap kukus. Nah, ini kukusan sudah mendidih ya, sudah panas. Kukus 7 menit. Nah, ini mau nyuci mangkoknya atau baskomnya untuk membuat adonan kedua. Jadi saya selalu bikin satu persatu dan selalu dicuci seperti ini. Tidak perlu pakai sabun lah ya, karena nanti takutnya bau sabun. Cukup yang terakhir saja yang menggunakan sabun. Kalau ini sabunnya dikit aja. Pakai spons aja. Spons kan biasanya ada sisa-sisa sabun ya, atau sabun cuci piring. Semua dikerjakan sendiri, terkadang juga dibantu anak saya. Sekalian cuci perabotan yang lain, supaya nanti kalau ada loyang-loyang kotor atau baskom yang lainnya sudah enak. Sudah selesai, kita bikin adonan kedua. Untuk yang lapis kedua ini menggunakan warna kuning. Setelah 7 menit adonan yang kuning kita tuang ya. Yang lapis kedua itu juga dikukus selama 7 menit. Menggunakan api sedang. Kalau apinya kecil 10 menit per lapis. Ini untuk adonan ketiga menggunakan warna pink. Ini warna merah tua tapi nanti hasilnya menjadi pink.
Aduknya harus sampai rata, kalau tidak sampai rata nanti ada rasa pahit ya. Tuangnya sama seperti yang tadi, kemudian diratakan. Ini untuk persiapan adonan yang kedua atau loyang yang kedua. Panaskan dulu kukusannya, jadi saya pakai 2 kukusan, tapi jika cuma ada 1 kukusan boleh antri satu persatu. Ini adonan yang kedua. Timbang-timbang dan persiapan. Bikin kue itu memang sedikit ribet ya, belum cuciannya. Jadi kalau untuk mangkok-mangkok yang untuk nimbang biasanya saya nggak selalu dicuci, maksudnya per satu adonan itu nggak saya cuci, yang dicuci itu baskomnya saja. Karena kita juga perlu waktu ya, ngejar waktu supaya selesai lebih cepat. Ini bagi yang tadi belum paham, masukkan gula, SP, dan telurnya di mix dengan kecepatan rendah. Setelah tercampur baru kecepatan tinggi sampai kental berjejak seperti ini. SKM-nya untuk proses sama seperti yang pertama. Ini yang pertama sudah matang ya. Kita balik. Hasilnya walaupun pinggirannya itu tidak terlalu rata, tapi kalau kita iris itu biasanya rata. Antara merah, kuning, hijaunya itu bagus dalamnya. Tapi mohon maaf ini nggak bisa diiris ya, karena ini pesanan orang. Karena sudah jam 11 malam jadi saya tinggal tidur ya. Ini ada juga bolu panggangnya. Setelah pagi ini saya buka, mau saya kejuin, mau ditabur keju. Yang pertama dioles buttercream dahulu.
Untuk resep buttercream juga sudah pernah diupload ya. Silakan cari atau di link nanti di deskripsi. Buttercream sederhana. Untuk harga per loyangnya mohon maaf tidak bisa share. Silakan hitung modalnya, kemudian keuntungannya ya. Karena ini sebagian ada punya reseller, jadi tidak enak ya kalau menyebut harga. Harga juga bisa beda-beda, beda daerah, beda harga, ikutin pasaran yang ada. Untuk keju saya meratakannya tidak pakai sarung tangan ya, karena kadang suka ribet. Saya menggunakan pisau potong yang sudah bersih tentunya. Kejunya juga tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, cukup rata saja karena kita juga perhitungan modal ya. Kecuali jika harganya kuenya mahal di atas 60, bolehlah kejunya kita taruhin lebih banyak. Ini sudah dikejuin semua, kemudian kita tutup. Karena ini PO, jadi tidak menggunakan stiker ya. Biasanya kalau yang belum kenal pakai stiker, tapi karena ini teman sendiri dan mau langsung untuk diiris-iris kemudian untuk acara, jadi tidak perlu pakai stiker nama Genuk Bolu. Ini yang panggang, ada bolu tape dan bolu tape kismis. Resepnya juga sudah pernah diupload. Nah, ini sudah mau dibungkus, mau diantar karena rumahnya dekat, jadi saya antar. Kalau rumahnya jauh biasanya diambil. Selesai 7 loyang, yang 4 bolu lapis, yang 3 bolu panggang. Ini sudah sampai di rumah yang pesan ya, saya anterin. Kemudian di tetangga termasuk reseller Genuk Bolu ya, setiap hari order, alhamdulillah. Terima kasih.